Kuntilanak atau yang di beberapa daerah dikenal sebagai Pontianak adalah salah satu makhluk mistis yang sangat populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian putih ini dianggap sebagai roh penasaran atau arwah wanita yang meninggal dalam keadaan tidak tenang. Konon, kuntilanak sering muncul dengan tawa yang melengking atau suara tangis yang memilukan, terutama di tempat-tempat gelap dan sepi seperti pohon pisang atau bangunan-bangunan tua. Asal-usul nama kuntilanak dan kaitannya dengan kota Pontianak. Nama kuntilanak berasal dari kata Pontianak atau Puntianak yang dalam bahasa Melayu berarti roh perempuan yang meninggal tragis. Istilah ini kemudian berkembang menjadi gambaran hantu perempuan yang bergentayangan untuk menakut-nakuti manusia, khususnya para pria. Mitos ini begitu mengakar sehingga kota Pontianak di Kalimantan Barat mendapatkan namanya dari kisah pertemuan pendirinya dengan kuntilanak. Legenda Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadari dan kuntilanak di Pontianak. Pada abad ke-18, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadari, seorang bangsawan dari Mempawah, berencana mendirikan kerajaan di Kalimantan Barat. Beliau memimpin ekspedisi untuk mencari lahan baru di sepanjang Sungai Kapuas. Sebuah perjalanan yang membawa rombongannya melintasi hutan-hutan lebat dan wilayah-wilayah angker. Di tengah perjalanan, Sultan dan rombongannya sering mendengar suara tawa perempuan dari kegelapan. Semakin jauh mereka melaju, gangguan dan sosok misterius ini semakin intens. Kisah ini mencapai puncaknya ketika rombongan Sultan tiba di suatu tempat yang dianggap sangat angker. Beberapa pengawal melaporkan melihat sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian putih melayang di antara pepohonan. Menyadari kehadiran makhluk gaib tersebut, Sultan memimpin ritual doa untuk mengusir makhluk ini. Dia bahkan menembakkan meriam ke arah hutan, berharap mengusir arwah-arwah penasaran yang mengganggu. Setelah itu gangguan pun berkurang dan Sultan memutuskan untuk mendirikan kerajaan di sana. Menamai wilayah tersebut dengan kata Pontianak sebagai pengingat pertemuannya dengan arwah perempuan itu. Kuntilanak dalam cerita rakyat dan sejarah lisan. Sejak saat itu, kisah tentang kuntilanak menjadi legenda yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu. Kuntilanak diyakini sebagai sosok perempuan yang meninggal dalam keadaan tragis, seperti saat hamil atau dibunuh dengan penuh dendam. Sosok kuntilanak ini dianggap gentayangan karena kematian yang tidak wajar, menjadikannya simbol rasa marah dan dendam yang belum tuntas. Dalam cerita rakyat yang berkembang, kuntilanak seringkali digambarkan sebagai wanita yang mencari balas dendam terhadap pria yang pernah mengkhianatinya atau orang-orang yang mendekati rumah atau tempat favoritnya, seperti pohon pisang, pohon beringin, atau pepohonan besar lainnya. Karena itulah banyak masyarakat yang percaya bahwa kuntilanak tidak hanya menghantui secara acak, tetapi juga memiliki target tertentu berdasarkan dendam atau emosi orang yang masih mengikatnya di dunia. Kemunculan nama kuntilanak dalam naskah dan sastra tertulis. Kisah kuntilanak mulai terdokumentasi dalam beberapa naskah Melayu kuno, misalnya dalam Hikayat Abdullah, karya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Ada cerita mengenai roh penasaran yang mirip dengan kuntilanak. Kemudian pada awal abad ke-20, kuntilanak mulai disebutkan secara lebih spesifik dalam buku-buku cerita rakyat dan legenda Nusantara. Buku-buku ini berusaha mengabadikan kisah kuntilanak sebagai bagian dari budaya lisan yang telah lama diwariskan. Pada era tahun 1930, kisah tentang kuntilanak semakin banyak diangkat dalam cerita-cerita pendek dan cerita seram di surat kabar atau sejumlah majalah. Sosok kuntilanak semakin populer nih sebagai hantu perempuan yang gentayangan karena kematian yang tidak wajar dan penuh dengan amarah. Dalam karya sastra ini, kuntilanak seringkali digambarkan sebagai sosok yang mengganggu orang yang tidak menghormati tempat-tempat angker atau orang yang berperilaku tidak sopan. Kuntilanak di layar lebar, dari Suzana hingga urban legend. Kuntilanak sendiri pertama kali hadir dalam perfilman Indonesia pada tahun 1970-an. Beranak dalam Kubur tahun 1972 adalah salah satu film pertama yang menggambarkan sosok hantu perempuan menyeramkan yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal kuntilanak di layar lebar.
Film ini dibintangi oleh Suzana yang kemudian dijuluki sebagai Ratu Horor Indonesia. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan kuntilanak, karakter Suzana dalam film ini sangat mirip dengan bentuk ciri-ciri kuntilanak. Wah, serem juga ya, Sob. Akan kau bawa kemana anakku? Jahanam? Namun film yang secara resmi membawa nama kuntilanak adalah Kuntilanak tahun 2006. Disutradarai oleh Rizal Mantovani, film ini menceritakan tentang kuntilanak yang dapat dipanggil melalui cermin, menambah elemen mistis baru pada legenda ini. Popularitas film ini sangat besar, bahkan diikuti oleh beberapa sequel yang semakin mengeksplorasi cerita kuntilanak dan menambah detail pada mitosnya. Sejak saat itu, kuntilanak menjadi ikon film horor Indonesia dan tokoh utama dalam berbagai film lainnya, seperti Kuntilanak Kesurupan dan Kuntilanak Beranak. Kuntilanak menjadi urban legend di Indonesia. Selain di film, kuntilanak juga dikenal luas sebagai urban legend di berbagai kota di Indonesia. Masyarakat seringkali menyebutkan beberapa lokasi yang dianggap angker, di mana kuntilanak diyakini sering muncul. Contohnya ada terowongan Kasablanka di Jakarta, yang konon sering menampakkan sosok kuntilanak pada pengemudi yang melintasinya di malam hari. Ada pula kisah tentang Lawang Sewu di Semarang, bangunan peninggalan Belanda yang dianggap sebagai sarang berbagai makhluk gaib termasuk kuntilanak. Di media sosial sendiri, legenda kuntilanak semakin populer. Banyak konten horor di YouTube, TikTok, dan Instagram yang mengeksplorasi cerita tentang kuntilanak. Bahkan mengklaim dapat menangkap sosok ini di tempat-tempat angker. Fenomena ini membuat kuntilanak semakin terkenal di kalangan anak muda, dan cerita mengenai penampakan kuntilanak di berbagai lokasi menjadi semakin viral. Penjelasan ilmiah dan alternatif mengenai kuntilanak. Jadi, sebagai bagian dari budaya dan mitos, kuntilanak juga telah diteliti loh oleh para ahli antropologi dan psikolog. Beberapa ahli berpendapat bahwa kuntilanak merupakan manifestasi dari ketakutan dan trauma masyarakat terhadap kematian dan kesedihan. Ketika seseorang meninggal dengan cara yang tidak wajar, masyarakat dulu percaya bahwa rohnya akan gentayangan sebagai arwah penasaran. Penjelasan ini mencerminkan bagaimana kepercayaan kuno menyikapi kematian dan misteri yang tak terpecahkan. Sebagian ahli juga menjelaskan suara tawa kuntilanak yang terdengar di malam hari sebagai fenomena psikologis atau halusinasi pendengaran akibat ketakutan yang dipicu oleh cerita rakyat yang sudah berkembang turun-temurun. Lalu mengapa ya kuntilanak begitu populer di Indonesia? Kuntilanak adalah sosok yang sangat ikonik di Indonesia karena tampilannya yang khas. Wanita berbaju putih, rambut panjang yang menutupi wajah, serta suara tawanya yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok ini juga dianggap sebagai perwujudan arwah penasaran yang bisa mengingatkan masyarakat untuk menjaga sikap dan menghormati tempat-tempat angker. Kuntilanak adalah bagian yang tak terpisahkan dari budaya horor Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai serta kepercayaan masyarakat terhadap dunia gaib. Dengan sejarah panjangnya, berbagai adaptasi dalam buku, film, dan budaya populer, serta pengaruhnya yang masih dirasakan hingga kini, sosok kuntilanak adalah legenda yang akan selalu hidup di hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Sosok ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, memberikan warna unik dalam dunia mistis dan horor Indonesia. Terlepas dari apakah kita percaya atau tidak, kuntilanak tetaplah menjadi ikon cerita seram yang tak lekang oleh waktu. Dan itulah cerita tentang asal-muasal kuntilanak, makhluk misterius yang sudah menjadi bagian dari cerita rakyat kita. Mungkin kisah ini membuat kita berpikir betapa dalamnya tradisi dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Siapa tahu nih, cerita ini mungkin membawa kita lebih dekat dengan pemahaman tentang budaya dan keyakinan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita ini, dan pastikan untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya dari Fun for Fact. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, selalu jaga pikiran dan hati kalian, karena kadang misteri bisa muncul dari tempat yang tak terduga.